Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini teman-teman, kita ingin membuat murai batu kita itu nagen dan neken lawan. Nah, gimana cara membuat agar murai batunya itu nggak banyak tingkah, tapi dia hanya cenderung neken lawan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu lomba, semua orang menginginkan murai batunya itu nagen dan neken lawan. Dalam artian murai batunya itu kerja maksimal, mampu mengeluarkan materi, membongkar isian, tidak hanya pasang badan atau diam, terus ngetem. Ini yang menjadi persoalan kita semua, bagaimana membuat murai batu kita itu kerja dengan mengeluarkan materi-materi dengan durasi lama dan bervariasi irama lagunya. Kalau hanya mengeluarkan satu isian saja, itu juga akan mengurangi nilai kita. Kalau murai batu kita ada lawannya yang lebih kombinasi dalam mengeluarkan banyak materi, irama lagunya lebih bagus, tentu murai batu kita meskipun kerja dari awal sampai akhir cenderung akan dibuang atau diabaikan. Apalagi murai batu kita yang mengeluarkan materinya itu tidak durasi atau hanya sesekali saja, hanya cenderung kebanyakan tingkah, loncat kanan, loncat kiri, dan terlalu agresif. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengerimnya dan bagaimana kita bisa meningkatkan tenaga murai batu kita agar tidak terbuang percuma. Nah, konten kali inilah kita bisa merawat murai batu kita mulai pagi, diusahakan dengan konsisten pemberian EF secara rutin dan konsisten tentunya ya. Pemberian EF secukupnya untuk murai batu tadi agar di rumah burung murai batu tidak kekurangan nutrisi, itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita memberikan EF kepada murai batu tapi terlalu atau over, yang akan mengakibatkan burung murai batu kita akan terlalu gacor. Burung murai batu yang terlalu gacor saat di rumah, nanti saat hari H kita lombakan, habitnya ada kebiasaan gacor di rumah, maka di lomba akan kekurangan tenaga. Jadi tenaganya tekor, faktornya juga minus atau dalam artian nggak neken lawan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Lalu berapa jumlah EF yang pas untuk murai batu? Kalau begitu caranya, itu pasti menjadi pertanyaan teman-teman semua. Perlu dicatat dan digarisbawahi, semua murai batu itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang memang settingan harian itu relatif lebih tinggi untuk EF-nya, ada yang sedikit saja, itu sudah lebih dari cukup. Ini kembali lagi ke karakter murai batu. Maka kalau untuk berapa jumlahnya itu tidak kita bisa berikan kepada halayak umum pada murai batu dengan catatan jumlah yang pas itu ndak bisa. Karena murai batunya juga tentu berbeda-beda. Ada murai batu yang kecil, ada murai batu bodi besar. Masa iya harus kita berikan dengan jumlah takaran yang sama? Itu kan tidak fair namanya. Nah, hal-hal seperti inilah kenapa saya tidak mau menyebutkan jumlah nominal yang pas. Karena dalam perawatan murai batu tidak ada yang pas atau tidak ada ilmu pakem, semua dinamis, apapun bisa terjadi. Terkadang murai batu A itu melakukan sesuatu yang menjadi pantangan dari murai batu B, ya. Jadi di murai batu B kalau itu dilakukan maka akan menjadi trouble dan masalah. Tapi lain cerita di murai batu A jika dilakukan justru moncer. Inilah yang akan terjadi pada settingan murai batu lomba. Jadi biasanya untuk murai batu itu memiliki kunci sendiri-sendiri yang harus dilakukan, ritual
yang harus dilakukan saat menghadapi event atau lomba-lomba. Nah, pada poin pentingnya sebenarnya bagaimana cara kita menahan agar burung murai batu tadi tidak gacor dimanapun kecuali saat di lomba, itu poin pentingnya ya. Bukan masalah gas siapa yang ngegas, bukan seperti itu. Konsep dasarnya itu adalah siapa yang mampu menahan vektor dan bongkaran materi atau neken lawan tadi. Karena ketika kita bisa saja membuat murai batu itu gacor, tinggal dikasih nutrisi EF yang cukup, yang full, maka dia akan gacor. Tapi kalau ketika gacor di rumah buat apa? Di perlombaan pasti tidak akan pernah bisa bekerja secara maksimal. Nah, untuk rawatan harian berikanlah secukupnya. Burung murai batu yang terlalu kekurangan EF, dia akan mengembangkan bulu, dia cenderung tidak mau bunyi atau cenderung membisu. Burung murai batu yang kebanyakan EF, dia cenderung terlalu over gacor. Nah, silakan teman-teman cari sendiri, itu sudah ada clue-nya, jangan sampai kekurangan dan jangan sampai kelebihan. Lalu yang pas seperti ya apa? Yang pas burung murai batunya di rumah cenderung lebih diam, tapi kalau ada pematik dia langsung keluar-keluar. Nah, inilah cenderung settingan yang pas. Terus saat di lomba, nah saat menjelang perlombaan, mungkin bagi murai batu yang terlalu cepat panas atau terlalu vektor, itu cukup dengan H-1 bisa menaikkan EF-nya di H-1. Untuk H-nya nggak usah. Tapi kalau yang kurang panas, maksudnya kurang panas itu burung murai batunya masih di awal, masih ada jeda, itu mungkin settingannya bisa maju lagi. Contoh lomba di hari Minggu, coba dari hari Jumat sudah mulai dinaikkan, terus dari Sabtunya full naik, dan hari hanya settingan harian aja. Nah, itu mungkin bisa diotak-atik, silahkan. Nah, lantas bagaimana cara agar murai batu kita nagen, ya, tidak terlalu agresif? Ya tadi, settingannya jangan terlalu tinggi untuk harian. Saat mau berangkat lomba, coba dimandikan terlebih dahulu. Nanti murai batunya akan sedikit lebih terkontrol dan terkendali. Lantas bagaimana cara murai batu kita agar tidak turun, tidak kekurangan tenaga? Coba teman-teman dalam 1 minggu sekali dijemur sauna ya. Coba dijemur sauna ini untuk murai batu yang agar lebih factor lagi ya, lebih factor lagi. Tapi untuk penjemuran sauna ini relatif waktunya, kalau masih pemula atau pertama kali sebaiknya di bawah 10 menit, jangan sampai lebih, dan di bawah jam 10, jangan di atasnya. Nah, teman-teman coba lihat, jangan sampai dalam penjemuran murai batu menggunakan sistem metode sauna malah akan memperburuk keadaan murai batu, karena tidak jarang murai batu yang rusak gara-gara dijemur sauna. Jadi teman-teman sendiri yang harus paham betul bagaimana menyiasati murai batu agar tetap terkontrol dan terkendali dalam perlombaan dan selalu juara. Yang paling pokok dari semua perawatan tadi adalah teman-teman kuncinya dari awal, murai batunya harus memiliki terahan yang bagus. Murai batu harus memiliki gen yang bagus. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.